sebabnya saya datang, dan sebelumnya saya katakan, kalau Tuhan lebih sayang kepada anak Bapak, Bapak harus siap dengan demikian. Maka Bapak ini bilang kemarin 38, iya Pak. Itu sebabnya berarti memang benar bahwa anak yang dikasihi, yang kita cintai ini, Tuhan lebih sayang kepadanya daripada kita. Kalau kita Bapak Ibu baru berapa bulan saja kita sakit, anak kita sakit, kita bisa jengkel, kita bisa marah karena beban seakan-akan tidak bisa kita pikul. Tapi Tuhan lebih sayang. Amin. Saya percaya cinta Tuhan membuktikan inilah tentang kematian itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua. Sebelum kita berangkatkan ke tempat yang semula, Alkitab berkata, dari debu dan tanah diambil manusia dan akan kembali kepada debu dan tanah. Nah, saudaraku, kita semua, ada orang kembali ke debu, tanah, ataupun kepada kematian pada waktu belum dilahirkan, masih dalam kandungan. Itu yang dinamakan keguguran. Ada orang dipanggil oleh Tuhan setelah saudaraku melahirkan, anaknya tidak bernapas. Ada orang dipanggil, saudaraku, dalam keadaan kecelakaan, di trotoar tabrakan. Ada orang dipanggil, saudaraku, sehatnya, habis makan di meja makan, sudah tergeletak dan mati. Ada orang dipanggil oleh Tuhan, nggak masuk akal, saudaraku, tidur sehat, malam tidur, pagi sudah jegang dan kaku, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ada orang dipanggil oleh Tuhan sakit dan meninggal. Nah, situasi ini harus kita renungkan dengan baik. Saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu, ada dua hal yang harus kita alami dalam hidup ini. Pertama, kelahiran, dan yang kedua, kematian. Kelahiran dan kematian ini tidak bisa kita tolak. Kelahiran dan kematian itu tidak bisa kita tunda, saudaraku. Sebab Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nah, itu sebabnya hari ini, saudaraku, apa yang harus kita lakukan selagi kita masih ada di dunia? Yang perlu kita yang masih hidup, kita yang masih bernapas, dan yang sudah mati, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, maaf, dia sudah tidak lagi mengerti apa-apa. Dia tidak merasakan kesakitan lagi karena sudah mati secara jasmani. Tinggal perkaranya antara rohnya dengan Tuhan, antara surga dengan neraka. Saudaraku, itu adalah haknya Tuhan. Tetapi hari ini saya mau katakan, apa yang harus kita lakukan selagi kita masih hidup. Apa yang harus Anda lakukan, Bapak, Ibu, Bu Lele, bahkan kita di tempat ini, aku sebagai pendeta, apa yang harus aku lakukan selagi masih hidup? Hanya satu yang harus kita lakukan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, agar hidup kita diberkati, dikuatkan oleh Tuhan, dimampukan mengatasi setiap masalah yang ada. Hanya satu, yaitu mencari Tuhan. Amin. Mencari Tuhan. Dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6 berkata demikian. Yesaya 55 ayat yang ke-6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Sekali lagi, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, artinya saudaraku, yang harus kita lakukan, kita masih hidup, kita masih sehat, saudaraku, kita harus cari Tuhan. Amin. Manusia daging kita ini lain. Yang kita mau cari itu apa? Kebutuhan pokok. Makan, minum, harta. Ya kan? Beli baju baru, beli kereta baru, lebih uangnya, belilah mungkin sawit, belilah yang lain. Manusia cenderung kepada mencari hal yang demikian. Tidak salah kita bekerja. Dimanapun kita bekerja, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apapun yang kita lakukan untuk menyambung hidup kita, itu penting. Tetapi ingat, saudaraku, mencari Tuhan lebih penting dari segala-galanya. Bapak Ibu, perusahaan-perusahaan sekarang di sekitar kita ini, mereka sedang stres. Mereka telepon saya, Pak Pendeta tolong carikan saya
orang kerja. Pemanen ya Pak Pendeta. Nah, kalau nggak ada sekian puluh orang, 15 orang aja boleh. Saudara, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, PPSAM itu butuh pemanen. Kalau mau Bapak Ibu kerja, nanti lapor ke saya, ada berapa orang, saya telepon manajernya. Lalu di belakang gereja juga berkata, ya cari orang kerja. Lalu di BK1 juga, di kilometer 33 jumpa sama mandornya, dia bilang cari orang kerja. Saudaraku, orang kaya bisa stres. Perhatikan, saya mau sampaikan. Perlu kita cari makan, perlu kita cari kerja, perlu. Tapi ingat, dimanapun kita ada, yang paling penting dalam hidup ini, carilah Tuhan. Amin. Cari Tuhan. Anda gara-gara bekerja, gara-gara cari uang, nggak datang ke gereja, nggak mau cari Tuhan, salah. Anda butuh Tuhan dalam hidup Anda. Ketika kita lahir, kita butuh Tuhan. Ketika kita mati, kita butuh Tuhan. Kenapa? Lahir kita, anak kita perlu nama. Maka sampaikanlah kepada Sintua, disampaikanlah kepada pendeta, beri nama anakku ini. Baru potong lomok-lomok. Kalau kami orang Batak, potong lomok-lomok, kasih nama, lalu bawa ke gereja didoakan. Ya? Lalu setelah mati kita juga perlu Tuhan. Ada sakramen di dalamnya. Kalau tidak ada sakramen, saudara dikasih oleh Tuhan, seperti maaf, seperti hewan, atau seperti binatang, kita dikuburkan. Makanya carilah Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Jangan cuma cari kerja, jangan cuma cari uang, jangan cari harta. Tetapi Alkitab katakan, carilah Tuhan. Bapak Ibu, kegagalan kita merantau, itu karena apa? Karena pikiran kita cari uang. Coba Anda pikirkan cari Tuhan sambil Anda bekerja, Tuhan akan memberkati hidup kita. Amin. Percaya sajalah bahwa Tuhan memberkati hidup kita. Itu sebabnya pesan kepada keluarga, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan dengan baik. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, ingatlah, carilah Tuhan. Carilah Tuhan Bapak Ibu. Carilah Tuhan. Maka kita akan merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai hidup kita semuanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, terima kasih buat siang ini kami sudah mendengarkan firman. Sungguh hati kami dijamah oleh Tuhan. Pikiran kami diubah